Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya sapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan GPDI Melbourne. Sangat bersuka cita pada saat malam hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, Bapak Ibu Gembala memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di GPDI Melbourne. Saya menyapa juga buat siapapun yang bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan berkati kita semua. Dan kalau kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan, pasti kita sama-sama akan diberkati pada malam hari ini. Dan kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus sudah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, jemaat semua ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam keadaan yang sehat. Dan kalaupun tidak dalam keadaan yang baik, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita tetap mau berjuang di dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring akan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita masih akan membahas mengenai kerajaan Allah. Tema bulan ini yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu mungkin sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan ini mengenai kerajaan Allah dari Bapak Ibu Gembala, atau mungkin sudah mulai baca-baca sendiri di rumah lewat perenungan pribadi saat teduh. Jemaat mungkin sudah mau cari tahu lebih banyak lagi mengenai Tuhan, mau cari tahu lebih banyak lagi mengenai apa yang terjadi di saat-saat ini, apa yang akan terjadi nantinya, bahkan bagaimana tentang kerajaan Allah itu. Bapak Ibu sudah tahu ya, mungkin ya di rumah sudah mulai membaca sendiri, baca mandiri ya. Dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu ada banyak hal-hal yang dibukakan oleh Tuhan, ada banyak hal-hal yang dibukakan oleh Roh Kudus mengenai kerajaan Allah buat Bapak Ibu. Tapi pada malam hari ini kita akan tetap membahas mengenai kerajaan Allah ini, karena kerajaan Allah, firman Tuhan, khususnya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kapanpun kita baca, Tuhan akan memberikan remah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, sebelum kita akan membaca firman Tuhan mengenai kerajaan Allah ini, saya mau cerita sedikit tentang perjalanan kehidupan saya, mengenai kerajaan Allah ini ya, mengenai kerajaan Allah ini. Waktu saya kecil, ketika saya beribadah, ketika saya sekolah minggu, saya banyak kali mendengar tentang kerajaan Allah. Bagaimana itu kerajaan Allah? Siapa yang ada di dalam kerajaan Allah tersebut, siapa yang akan masuk dalam kerajaan Allah itu. Dan yang saya tertarik adalah bagaimana tentang kondisi kerajaan Allah tersebut, dibangun oleh apa. Saya kalau dengar soal kerajaan Allah itu sama guru sekolah minggu saya dengar, wah, saya langsung berpikir, saya langsung menghayal, saya langsung berimajinasi, oh iya ya, kerajaan Allah itu indah banget, indah sekali. Wah, pasti happy. Nah, karena selama ini kalau yang saya lihat di film-film anak, film-film mengenai kerajaan itu bahagia, dimulai dengan bahagia, ntar endingnya juga bahagia, tidak sama dengan film-film drama-drama yang lain ya. Jadi mengenai kerajaan-kerajaan itu kalau yang saya lihat di film-film anak itu sangat-sangat bagus gitu. Nah, saya langsung berpikir, apalagi kerajaan Allah itu yang kata guru sekolah minggunya itu nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya kerajaan Allah itu. Kalau kita hidup di dalam kerajaan itu, pokoknya happy aja tinggal di situ, pokoknya senang aja tinggal di situ. Nah, di sekolah minggu saya dengar mengenai kerajaan Allah, mengenai apa yang ada di dalam kerajaan Allah tersebut. Nah, waktu saya ikut juga ibadah dewasa, ibadah orang tua, saya juga lebih banyak lagi mendengar tentang kerajaan Allah itu diberitakan. Wah, saya tambah semangat dong. Wah, hebat banget dong Allah kita, hebat banget dong. Nanti tempat kita itu ya tentunya dengan pemikiran anak-anak ya, dengan pemikiran anak-anak. Wah,
keren banget ya, kerajaan yang dibuat oleh Allah sendiri, lantainya terbuat dari emas, dan pokoknya hidup bahagialah. Nah, itu waktu saya masa anak-anak. Nah, waktu saya mulai dewasa, bahkan saya sudah menjadi dewasa, dengan tantangan hidup, dengan pergumulan-pergumulan hidup yang saya hadapi, ada satu peristiwa, ada satu momen yang sampai saya berkata ya, ini dalam hati ya, tapi Tuhan kan dengar hati ya, Tuhan juga mendengar hati kita. Sampai saya berpikiran, aduh Tuhan, kayaknya lebih enak itu, bukan kayaknya, lebih enak itu udah tinggal di surga daripada tinggal di bumi gitu. Di bumi itu banyak sekali tantangan, di bumi itu banyak sekali cobaan yang harus dilewati setiap hari. Lebih enak itu tinggal di surga gitu. Saya langsung berpikir, kalaupun mungkin sekarang Tuhan jemput saya, asalkan saya pergi ke surga, tinggal di surga bersama dengan Tuhan, saya mau gitu, saya siap. Nah, tapi ternyata kerajaan Allah itu bukan soal hanya sudah kita percaya terus kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara, bukan hanya sebatas itu. Nah, kalau kita buka di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat yang ke-7, Bapak Ibu boleh buka di rumah masing-masing. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Di sini judulnya ya, judul perikopnya langit yang baru dan bumi yang baru. Itu di bagian yang pertama, dan di bagian yang kedua dari pasal ini yaitu Yerusalem yang baru. Jadi udah kebayang ya. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa yang menang. Ternyata untuk masuk dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan itu, satu syaratnya juga, salah satunya adalah menang atas hidup kita. Menang atas pergumulan-pergumulan kita, peperangan-peperangan kita di dalam dunia ini. Karena memang di dalam dunia ini banyak sekali tantangan yang harus kita lewati. Banyak sekali cobaan, rintangan yang harus kita lewati. Dan kita selesaikan tentunya bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bukan seenaknya saja pada saat saya mengalami masalah di dalam kehidupan saya, terus langsung saya berkata, Tuhan, saya udah gak sanggup untuk menyelesaikan masalah saya sudah gak sanggup untuk menyelesaikan tanggung jawab saya di dalam dunia ini. Saya mau pergi saja di rumah Tuhan, saya mau pergi saja ke rumah Bapa, panggil saya saja sekarang. Tidak segampang itu. Tetapi ternyata yang Tuhan mau selama kita di dalam dunia ini, kita berproses di dalam dunia ini, kita memenangkan setiap peperangan yang datang di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, di bagian yang pertama ini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Barang siapa menang dalam hidup, menang dalam tantangan, dosa, dalam apapun di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian, dia akan menikmati, memperoleh semuanya ini. Kalau kita buka di dalam Efesus 6, Bapak Ibu boleh buka di rumah masing-masing. Efesus 6 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah.
Allah sudah menyediakan seluruh perlengkapan senjata Allah saat kita berada di dalam dunia ini. Tentunya lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita imani, yang kita percayai. Kita mau ambil atau tidak dalam peperangan hidup. Peperangan hidup ini yang dimaksudkan di ayat yang ke-13 ini, perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu bukan hanya pada saat nanti kalau mungkin ada tantangan besar, pergumulan yang besar, baru itu dikatakan hari yang jahat. Atau mungkin nanti pada saat hari yang jahat itu mungkin kategorinya adalah hari yang dicatat oleh firman Tuhan, hari yang dikatakan bahwa masa-masa yang sukar itu yang belum terjadi sebelumnya. Bukan seperti itu, tetapi perjuangan kita itu setiap hari. Hari yang jahat itu yang kalau boleh dikata firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita hidup di dalam dunia ini, hidup di dunia yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, hari-hari yang jahat. Setiap hari kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Setiap hari kita memiliki masalah yang harus diselesaikan, peperangan-peperangan rohani yang harus kita perangi. Setiap hari itu berbeda-beda. Ya mungkin hari ini kita mengalami peperangan masalah dosa yang harus kita perangi supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Atau mungkin hari ini kita banyak sekali masalah. Masalah saya itu bukan cuma 1, 2, 3, tapi mungkin 1 sampai 10. Tapi besok beda lagi masalah kita. Mungkin besok hanya 1, 2. 1 atau 2 masalah. Berbeda-beda. Bahkan di dalam Matius 6 ayat yang ke-34 di sana dituliskan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Hari ini adalah hari ini, besok adalah hari esok. Yang harus kita lewati hari ini ya kita lewati hari ini. Kalaupun masalah yang harus kita lewati hari ini, kesusahan yang harus kita lewati hari ini belum terselesaikan hari ini, dan mungkin akan terselesaikan besok ataupun nggak tahu, tapi itu ada bagiannya masing-masing. Bukan berarti kita susah terus. Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan kalaupun hari ini saya merasakan kesusahan itu, Tuhan pun akan memberikan damai sejahtera. Tuhan pun akan memberikan jalan keluar di dalam pergumulan kita masing-masing. Bahkan di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, di sana mencatat, bahkan dengan jelas mencatat bahwa siapa yang mengikut Tuhan itu pikul salib setiap hari. Pikul salib setiap hari. Bukan pikul salib ini dalam arti pergumulan ya. Dalam arti ya kalau kita sudah ikut Tuhan ya, kalau kita sudah ikut Tuhan ya pasti enak lah. Ini yang baru, mungkin yang petobat baru ya. Hari ini kita happy, nanti mungkin minggu berikut baru, atau mungkin bulan berikut baru akan ada masalah. Tidak seperti itu ya. Firman Tuhan saja berkata bahwa barang siapa mengikut Tuhan, pikul salib itu setiap hari. Tantangan kita itu berbeda-beda setiap hari. Bahkan mungkin tantangan di dalam kehidupan kita membuat kita hari itu terasa lama, hari itu terasa berat untuk kita lewati. Bahkan 1 hari pun, jangankan 1 hari, 1 jam pun kalau kita dalam masalah akan terasa lama banget, akan terasa panjang sekali. Kalau kita ada di dalam keadaan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam tekanan hidup, jangan 1 hari, 1 jam saja kita merasakan tuh lama banget. Bahkan ada ungkapan yang berkata seperti ini. Waktu itu terasa lama bagi mereka yang menunggu. Waktu itu terasa lama bagi mereka yang menunggu, terlalu panjang bagi mereka yang gelisah.
dan terlalu singkat bagi mereka yang berbahagia. Bapak Ibu pernah ngalamin ini enggak? Saya pernah ngalamin. Waktu saya dalam tekanan, dalam masalah, dalam sakit lama banget. Kayaknya itu kalau malam aja itu rasa lama, maunya cepet pagi gitu. Terus kalau dalam kegelisahan 1 jam pun, aduh Tuhan kok lama banget gitu. Aduh Tuhan, maunya cepet-cepet selesai gitu, tapi terasa lama banget. Tapi kalau dalam keadaan yang happy, dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan yang senang, rasanya itu waktu itu terlalu cepat, terlalu singkat gitu. Contohnya waktu saya Natalan dengan keluarga ya, Kalau Natal itu pokoknya happy lah, pokoknya senang ketemu keluarga, kumpul dengan keluarga. Maunya itu tanggal 25, khususnya tanggal 25 itu maunya itu panjang banget, rasa panjang banget. Tapi ternyata senang-senang, ngobrol-ngobrol, nggak kerasa udah malam, udah mau selesai tanggal 25-nya, udah mau selesai Natalnya. Nah, itulah hidup. Nah, bahagia itu kita yang ciptakan sendiri. Tentu kita sudah banyak dengar ungkapan ini ya, bahagia itu kita yang ciptakan sendiri. Bahkan susah dan senang pun itu, kita yang ciptakan sendiri. Bagaimana kita mau pilih, mana yang kita mau pilih. Kalau kita mau pilih berbahagia, tentunya kita akan merasakan damai sejahtera. Kalau kita mau pilih semraut, kita mau pilih ribet, kita mau pilih susah, ya susah sendiri. Tentu waktu itu akan terasa lama. Nah, pada saat malam hari ini ada hanya dua hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada dua hal, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang dalam hidup ini, dalam tantangan kita yang berada di dalam dunia ini, dan kemudian kita memperoleh atau masuk tinggal di dalam kerajaan Allah itu. Sekali lagi, ada dua hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu pada saat malam hari ini. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenangkan peperangan di dalam hidup ini, dan kita boleh menikmati kerajaan Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang pertama, secara cepat saja, yang pertama adalah mengasihi dan mengampuni. Kita buka di dalam Matius 18 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-23. Bapak Ibu boleh menyimak. Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat yang ke-24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat yang ke-25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual serta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat yang ke-26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Jadi ceritanya begini. Perumpamaan tentang hal kerajaan Allah itu sama seperti seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya ini. Nah, raja ini ketemu dengan satu hamba. Satu hamba ini pada waktu mengadakan perhitungan, salah satu hamba ini mempunyai hutang kepada rajanya 10.000 talenta. Banyak sekali ya. 10.000 talenta. Dan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut? Dia sujud kepada raja dan memohon kepada raja supaya belum bisa melunasi, karena memang belum di ayat yang ke-25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta
anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Dia memohon kepada raja itu, sabar dulu, hutang saya akan saya lunasi. Dan apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Kalau kita membaca di ayat yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan segala hutangnya. Bukan hanya mau ditunda untuk bayar hutang tersebut, tetapi karena raja itu penuh dengan belas kasihan, akhirnya raja ini membebaskan dan menghapuskan segala hutang dari hamba tersebut. Wah, baik sekali ya, baik sekali. Raja ini bukan cuma mau menunda, oh ya nanti kamu bisa bayar bulan depan, nanti kamu bisa bayar 2 bulan depan. Tapi tidak, raja menghapuskan dan membebaskan hamba ini dari apa? Dari hutangnya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Di ayat yang ke-28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Nah, setelah dia bertemu dengan raja, dia keluar. Dia bertemu dengan kawannya yang mempunyai hutang juga kepada dia. Nah, hutangnya berapa? Hanya 100 dinar. Lebih kecil. Hanya 100 dinar. Dan apa yang dia katakan? Bayar hutangmu. Bukan cuma dia suruh bayar, tetapi apa? Dia mencekik kawannya. Dan yang lebih parahnya lagi, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat yang ke-30. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Wah, ngeri sekali. Di ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34, kedengaranlah masalah ini sama raja. Apa yang raja lakukan? Raja pada saat itu marah. Dan apa yang dia katakan kepada hambanya itu? Ayat yang ke-32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, yang hamba tadi yang mencekik temannya ya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hal kerajaan Allah itu berbicara mengenai mengasihi dan mengampuni. Tuhan saja sudah mau menghapuskan segala hutangnya oleh hamba ini. Menghapus segala dosanya. Tidak memberikan hukuman kepada hamba ini. Tetapi ketika dia keluar ketemu dengan temannya, kawannya yang berhutang kepada dia, dia berbuat jahat, tidak mengampuni temannya, tidak mengampuni kawannya ini. Firman Tuhan berkata bahwa bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu? Tuhan itu datang ke dalam dunia menebus kita, menebus salah dan dosa kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan mengampuni kita. Bahkan Tuhan pun naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, itu semua atas dasar kasih. Masakan kita tidak bisa mengasihi orang lain? Masakan kita tidak bisa mengaplikasikan kasih itu yang kita sudah peroleh dari Tuhan kepada sesama kita ini?
khususnya perumpamaan mengenai hamba ini. Dia sudah mendapatkan kasih dari Bapa. Harusnya dia juga harus mengasihi kawannya. Harus mengampuni, bahkan mungkin melunaskan atau mungkin membebaskan kawannya ini dari hutangnya. Tapi dia tidak melakukannya. Ini adalah merupakan perumpamaan yang besar untuk kita, untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Tuhan saja sudah bisa mengampuni kita, masa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Tuhan menyediakan semua, sampai kerajaan Allah itu Dia sediakan bagi kita karena kasih. Karena kalau di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena kasih kemurahan Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak ada yang binasa, tapi semua beroleh hidup yang kekal. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita saat-saat ini, di hari-hari terakhir ini. Kalau saya boleh katakan, di penghujung zaman ini, Tuhan sudah memberikan kasih yang besar, mengampuni kita. Kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Tidak mudah, tapi kita bisa. Tidak gampang, tapi pasti kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Ya mungkin 1-2 hari kita belum bisa mengampuni. Kalau ya dalam pengalaman hidup kita ya mungkin bisa saja kita berkata dalam mulut kita sudah mengampuni dia, kita mengasihi dia, tetapi hati berkata lain. Tapi ingat bahwa kalau kita mau memenangkan peperangan di dalam kehidupan ini, tantangan itu untuk mengasihi orang lain itu, kita harus memenangkan hal tersebut. Kita harus menang. Oh ya, firman Tuhan saja berkata bahwa kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihi saudaramu seperti dirimu sendiri. Bagaimana sih kalau kita mau mengasihi saudara kita itu seperti diri kita sendiri? Sebenarnya sulit, susah, benar. Mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Jadi kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita melihat orang lain tidak mempunyai makanan atau tidak mempunyai apa-apa, apakah bisa kita merasakan hal yang sama? Saya harus mengasihi dia seperti saya mengasihi diri sendiri. Seperti saya mendandani diri saya sendiri, saya juga harus mendandani orang lain, atau memberikan dia pakaian, atau memberikan dia minuman. Sebagaimana saya menjaga tubuh saya, firman Tuhan juga berkata, kalau kita mau mengasihi orang lain, kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita juga harus mampu, harus rela untuk mau berkorban untuk orang lain. Kalau belum kita lakukan itu, kita memang masih dalam proses. Mari kita lakukan bersama-sama. Kita pasti bisa, karena Tuhan akan memampukan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 13, kasih tidak akan berkesudahan. Semuanya akan berlalu, tetapi kasih itu tidak akan berkesudahan. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, iman, pengharapan, dan kasih, yang lebih besar dari antaranya adalah kasih. Kalau mungkin kita belum bisa mengampuni atau mengasihi saudara kita dengan sepenuhnya, kalau kita tahu bagaimana sakitnya itu disakiti, jangan kita menyakiti orang lain. Kalau kita tahu bagaimana indahnya dikasihi, bagaimana indahnya dicintai, bagaimana indahnya itu diampuni oleh Tuhan, kita juga harus mengasihi, mengampuni orang lain supaya mereka merasakan hal yang sama. Kasih yang dari Tuhan itu yang kita rasakan, mereka juga bisa rasakan di dalam kehidupan mereka. Jadi untuk kita mau menang dalam kehidupan kita,
Ya memang peperangan-peperangan hidup kita setiap hari dengan orang terdekat kita, dengan keluarga kita, dengan teman kerabat kita, yang diuji adalah mengasihi, yang diuji adalah mengampuni, tentang pengampunan. Apakah kita mampu mengampuni orang lain? Apakah kita mampu mengasihi orang lain? Apakah kita mampu melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita? Dan firman Tuhan berkata, kalau kita melihat di dalam Matius 18 ayat yang ke 21 sampai ayat yang ke 22, di bagian atasnya yang tadi kita baca ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Itu Petrus bertanya kepada Yesus ya. Ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tentunya dalam sehari. Sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kalau ada orang yang minta maaf, segera maafin. Ada orang minta, ya kalau bilang bahasa ampun gitu ya, bahasa ampun udah kayaknya orang itu udah berbuat dosa banget sama kita ya. Jangankan minta ampun, minta maaf pun, orang minta maaf kepada kita, sudah kita maafkan, lepaskan pengampunan, supaya kita menang atas hidup ini dan kita boleh beroleh kerajaan, kita boleh masuk dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah, itu yang pertama ya. Kita harus mengasihi dan mengampuni. Nah, spesial hari ini ya, tanggal 14 Februari, banyak yang merayakan dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari kasih sayang. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, hari kasih sayang itu setiap hari, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya adalah hari kasih sayang. Oke? Ya, puji Tuhan. Itu bagian yang pertama, mengasihi dan mengampuni. Dan di bagian yang kedua, di bagian yang terakhir, bagian yang kedua adalah fokus kepada Tuhan. Untuk kita masuk dalam kerajaan Allah itu, kita bisa memenangkan pertarungan-pertarungan, peperangan-peperangan di dalam hidup ini. Yang kedua dan yang utama adalah kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Apa yang menjadi tujuan akhir kita harusnya mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Apa yang harusnya menjadi tujuan kita harusnya mempengaruhi persiapan kita sekarang. Contohnya, kalau saya mau pergi nih, diundang ke sebuah pesta contohnya. Pestanya nanti tanggal 28 Februari contohnya. Saya sudah menyediakan dari sekarang, saya udah pikirin nanti saya mau ngasih apa nih pada yang ngundang saya, atau kalau enggak nanti saya pakai apa, baju apa. Saya harus mempersiapkan nanti rambut saya akan dibikin seperti apa, dibuat seperti apa, modelnya seperti apa. Ya pada umumnya wanita seperti itu ya. Nggak tahu ya kalau laki-laki seperti apa ya. Pada umumnya seperti itu. Ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Karena tujuannya, nanti tujuannya saya mau ke pesta, saya mau ke ulang tahun atau apapun itu bentuk acaranya, saya akan sesuaikan dengan persiapan saya. Nah, gitu juga kita dengan Tuhan. Kalau tujuan kita adalah surga, tujuan kita adalah hidup bersama dengan Kristus, seharusnya itu juga mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Apalagi kalau kita sudah belajar firman Tuhan, apalagi kalau kita sudah baca firman Tuhan mengenai kerajaan Allah, sudah waktunya, sudah saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Bagaimana hidup sebagai orang-orang percaya? Kita harus memenangkan setiap pertempuran-pertempuran dalam hidup ini untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah itu. Ada sebuah perumpamaan
yang akan kita baca di dalam Matius 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya ingat yang kemarin Ibu Gembala berbicara soal warga negara kita adalah warga negara surga. Jadi kita adalah keluarga negaraan surga. Tempat tinggal kita bukan di bumi. Tempat tinggal di bumi ini hanya sementara. Tetapi tempat tinggal kita nanti, tujuan kita nanti, karena memang benar keluarga negaraan kita adalah warga negara kerajaan Allah, dari situlah tempat kita. Tapi untuk pergi ke sananya kan butuh proses. Kalau yang minggu yang kemarin Bapak Gembala bilang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu kita butuh paspor. Salah satunya adalah baptisan ya, karena itu adalah memang benar-benar perintah dari Allah sendiri, salah satunya ya. Nah, kita melihat di dalam Matius 22 tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang sedang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh seluruh hamba-hambanya menyuruh orang-orang untuk datang ke perjamuan kawin. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ketiga? Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Sudah dikasih undangannya, udah disebarin, udah dipanggil, gak mau datang. Nah, kalau di dalam terjemahan yang lain, kata memanggil ini menjemput. Bukan cuman manggil, atau kalau mungkin kalau di kampung-kampung ya, manggilnya lewat pengeras suara, atau mungkin sekarang lewat telepon, ingetin, jangan lupa ya, nanti acara ulang tahun saya datang ya, manggil gitu ya. Atau mungkin Bapak Gembala selalu ingetin di WhatsApp grup untuk doa, praise and worship, untuk ibadah Sabtu dan Minggu, nggak capek-capeknya Bapak Ibu Gembala untuk ngingetin, ngundang gitu untuk datang, untuk manggil. Di sini di ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil. Kalau di dalam terjemahan yang lain menjemput. Ini bukan cuma manggil tapi dijemput. Jemput ke rumahnya, jemput ke tempat tinggalnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diundang pada saat itu? Orang-orang itu tidak mau datang. Ayat yang keempat secara cepat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak-ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Aduh, sedih sekali kalau saya yang mempunyai hajatan, saya yang mempunyai acara, saya sudah menyiapkan semuanya, undangan sudah disebar. Di sini dicatat bahwa lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Sudah ada persiapan yang matang, sudah dijemput, tapi orang itu gak mau datang. Gimana hati Tuhan? Sedih sekali. Gimana yang punya pesta ini sedih sekali. Kalau udah dijemput, udah disediain, meja-meja makan sudah diatur, persiapan udah 100%, cuman tinggal tunggu pengantinnya dan tunggu tamu-tamunya datang, kemudian pesta itu akan dimulai, tetapi mereka tidak datang. Di ayat yang seterusnya, di ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Tidak mengindahkannya, tidak mau mendengarnya. Kalau di dalam terjemahan yang lain, tidak mengindahkannya itu menertawakannya.
menertawakan pesta itu, menertawakan undangan itu, dan mengabaikannya. Tidak mengindahkan undangan, ajakan, jemputan dari hamba-hamba itu. Ada yang pergi sibuk mengurus usahanya, mengurus ladangnya. Dan itu pun mungkin terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Harusnya fokus kita kepada Tuhan, tetapi fokus kita itu terbagi banyak sekali. Bahkan mungkin yang lebih kita utamakan adalah hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah kita. Kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Kita tidak fokus mencari kerajaan Allah. Padahal firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokus kita teralih oleh hal-hal duniawi. Padahal yang firman Tuhan katakan bahwa yang harus kita kejar itu adalah harta surgawi. Itu yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Bagaimana kita mau menang kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita memfokuskan diri kita hanya kepada jasmani kita, hanya kepada lahiriah kita, hanya kepada apa yang kelihatan, dan mengabaikan setiap firman Tuhan, mengabaikan setiap undangan-undangan yang datang dalam kehidupan kita, undangan untuk berdoa, undangan untuk bersekutu, undangan untuk membaca firman Tuhan. Padahal Bapak Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan sudah setiap saat selalu ingetin berdoa, jangan jemu-jemu. Ingat loh, nanti ada satu saatnya sudah tidak ada lagi ya akan mengajak kita untuk beribadah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Kami di Indonesia sangat rindu untuk beribadah bersama-sama, tapi apa daya belum bisa. Memang ada beberapa gereja yang lain sudah bisa ya ibadah, tapi dibatasi, memang sangat terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah bisa melakukan ibadah tapi mengabaikannya, tidak mau mengindahkannya, bahkan mungkin lebih jahatnya lagi, menertawakan ajakan dari hamba-hamba Tuhan, teman-teman seiman kita untuk beribadah. Waduh, gawat sekali. Kita tidak akan memenangkan pertempuran, pertandingan iman kita di dalam dunia ini. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-11, kita baca. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, nanti Bapak Ibu boleh baca ya lebih detailnya di rumah ya. Ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mari kita menjadi kaum orang-orang yang terpilih, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Persiapkan hidup kita, jangan sampai seperti yang ada di ayat yang ke-12 ini. Ada di dalam perjamuan pesta, perjamuan kawin, tapi raja ini bertemu dengan seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Tidak mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pesta perkawinan tersebut. Apa yang terjadi? Dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Dengan kata lain, yang kita tahu adalah neraka. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Tuhan yang tinggal kekal selama-lamanya. Mari kita mau mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Dan yang kedua, mari kita fokus kepada Tuhan. Fokus akan kerajaan Allah. Fokus akan kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Nah, ayat yang terakhir kita baca di dalam Wahyu 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini ayat yang terakhir ya.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi semuanya sudah tidak ada. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Jadi kita akan menikmati kerajaan Allah. Kita akan menikmati hal-hal ini. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi tangis, ratap tangis. Yang ada hanyalah kesukaan jikalau kita memenangkan pertempuran-pertempuran, peperangan-peperangan di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan di ayat yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita mau hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita mengampuni sesama kita, dan kita fokus kepada Tuhan menjelang hari Tuhan yang sudah sangat dekat, karena kita tidak tahu ya kapan Tuhan datang secara umum dan kapan Tuhan datang secara pribadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua, dan saya kira dan saya percaya Roh Kudus akan memeteraikan firman Tuhan ini ke dalam hati kita semua. Tuhan berkati.